Alhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wattabi'in wa tabi'in tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, baik yang secara langsung mengikuti kajian secara offline maupun secara online. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik serta inayahnya kepada kita semua, agar kita senantiasa istiqamah dalam memilih jalan kebaikan bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Untuk malam hari ini masih dalam surah Maryam, dan ayat yang akan kita baca, kita pelajari mulai dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 50, menyelesaikan satu tema. Setelah itu memasuki tema yang baru. Silakan yang memiliki Al-Quran, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah, untuk membuka surah Maryam ayat 45. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih teringat pada kajian tafsir yang lalu kita sempat mengawali betapa Nabi Ibrahim wassalam sebagai seorang nabi yang memiliki tugas untuk berdakwah, dan tentu dakwah yang diwajibkan itu untuk kaumnya, terlebih tentunya kepada orang-orang terdekat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jika kita telusuri tentang kehidupan beliau, maka subhanallah, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah. Karena Allah sendiri menyebutkan banyak di dalam Al-Quran, terlebih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang layaknya Nabi Ibrahim itu, kita jadikan sebagai contoh. Hampir sama kalimatnya tapi dengan redaksi yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Mumtahanah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada sebagai bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Teladan apa yang bisa kita ambil? Maka dari kisah-kisah yang akan sampaikan ini sekelumit tentang keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik dia atau beliau selaku seorang nabi yang diutus, ataupun sebagai seorang manusia seperti kita semuanya. Jadi para nabi itu adalah manusia seperti kita, yang memiliki keseharian yang sama, bahkan yang memiliki pekerjaan juga yang sama. Hanya saja mereka terbebani, dan itu pilihan Allah. Apa yang membedakan antara kita dengan para nabi-nabi Allah? Yuha ilaihim, mereka itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan selanjutnya adalah mereka dipelihara
karena memang mereka itu pilihan. Karena menjadi seorang nabi itu bukan doa, bukan harapan, bukan permintaan. Karena menjadi seorang nabi itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi orang kaya itu bisa doa, walaupun itu juga takdir Allah sebenarnya. Tapi boleh nggak meminta kita untuk menjadi orang kaya? Boleh. Meminta kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi seorang ulama yang soleh? Boleh. Sebatas permintaan yang boleh kita minta, maka Allah longgarkan permintaan itu. Tapi ada permintaan yang memang dilarang untuk kita minta. Salah satunya itu adalah meminta menjadi seorang nabi. Terlebih saat ini Allah sudah tetapkan bahwa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena itu jelas bagi seorang nabi itu mereka itu punya beban tanggung jawab yang luar biasa. Tidak terbayangkan betapa beratnya tanggung jawab mereka. Karena mereka tidak hanya mengurus orang-orang terdekat mereka, tapi juga mereka diperintahkan untuk mengurus orang-orang yang jauh dari kehidupan mereka. Bayangkan, kita saja yang memiliki keluarga kecil, satu istri, ini baru satu istri. Orang yang punya satu istri dengan anak yang diberikan oleh Allah, jangankan 2 dan 3, baru satu saja. Bisa bayangkan bagaimana sulitnya mengaturnya, bagaimana sulitnya mendidiknya, bagaimana sulitnya membesarkannya. Belum lagi kemudian saat mungkin hamil, kita sudah mulai terbayang kesulitannya. Belum lagi dengan pasangan kita, mulai tumbuh anak kecil pun kita khawatir, kekhawatiran kita tetap timbul. Ini sehat nih anak, dewasa enggak? Sudah dewasa masih ada beban lagi enggak? Semakin tambah semakin banyak ada beban, dan itu tidak akan pernah berakhir. Lalu bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih memang hal ini akan jauh lebih sulit dakwahnya itu terhadap orang-orang terdekat kita. Kalau orang jauh kita tidak dikenal, kita mau ceramah bilang apapun, besar kemungkinan orang itu tertarik dengan kita. Tapi kalau sudah berbicara tentang keluarga dekat, itu tidak semudah membalikkan tangan. Terlebih orang dekat kita tahu tentang kehidupan kita masa lalu. Siapa lo? Tumbuhnya di mana? Bagaimana besarnya? Dan sekarang yang ceramahin, yang diceramahin bapaknya. Itu kan nggak sulit ini, nggak mudah, nggak sulit, nggak mudah. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi. Tapi karena tanggung jawabnya sebagai seorang nabi dan tanggung jawab beliau secara personal sebagai anak dari orang tuanya, maka mau tidak mau. Kalau udah tanggung jawab kan harus dilakukan, ya atau tidak? Ada orang lain jengkel benar sama tuh anak, ngatur kagak, tapi mau nggak mau harus dididik apa? Harus dibesarkan apa enggak? Ya iya, itu kewajiban. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam punya beban dan kewajiban, terlebih bagi keluarga. Maka yang paling patut untuk kita selamatkan di awal, dan itu bentuk rasa cinta kita kepada keluarga, adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Kadang kita mudah menyelamatkan orang lain, mengajak orang lain untuk menjadi orang baik, tapi keluarga kita terlantarkan. Keluarga kita tidak ajak untuk mengenal Allah. Keluarga kita biarkan mereka tenggelam dalam ajaran-ajaran yang sesat. Kita biarkan anggota keluarga kita tidak mengenal tauhid kepada Allah. Kita biarkan keluarga kita beribadah tanpa ilmu. Ini tanggung jawab siapa? Kita yang punya tanggung jawab. Jangan dianggap kita tidak akan ditanya tentang hal ini. Semua akan ditanya. Maka Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan selamatkan keluarga. Maka ma'asyiral muslimin, orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bukan hanya untuk diri kita. Kenapa kita harus belajar? Bukan hanya mencerdaskan diri kita, tapi ingin membawa orang lain juga menjadi orang baik. Ini bentuk tanggung jawab moral kita sebagai seorang manusia. Dakwah itu bukan hanya tanggung seorang ustaz, mungkin di atas panggung,
Tapi tanggung jawab dakwah itu ada pada diri setiap manusia sesuai dengan kapasitas masing. Di benak kita, di kening kita tertulis doa kita itu dah. Tapi sebatas kemampuan. Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya cara, masing-masing punya kemampuan berbeda-beda. Maka kembali kita tanamkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dalam kehidupannya. Perhatikan ayat yang ke-45 ini, cuplikan dari dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ayahnya Azar kita kenal, beliau adalah tukang pembuat berhala. Yang berhala itu dia buat untuk disuplai, bahkan dijual. Maka Azar ini informasinya dekat dengan Namrud. Dia tukang buat berhala. Menurut informasi yang lain, nama Azar ini sebenarnya diambil dari nama berhala. Jadi berhala yang disembah nama Azar yang dibuat olehnya, sehingga orang mengenalnya namanya Azar. Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, kita tidak terlalu fokus terhadap perbedaan nama. Yang penting kita melihat bahwa ini Azar adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan segala kegagahannya, dengan segala egonya, Azar ini menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa kalau orang tua sama anak-anak kan begitu pandangannya. Lu baru kemarin juga udah ngajari, padahal belum tentu yang baru kemarin sama dia yang udah duluan tahuan mana. Ya belum tentu Pak, karena urusan umur itu bukan urusan yang menjadikan seseorang itu menjadi orang yang berilmu. Maka pernah kita sampaikan dalam satu pepatah, al-alimu kabirun wa in kana hadathan wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan. Ta'allam halisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Al-alimu kabir, orang yang berilmu itu besar, terhormat. Wa in kana hadasan, meskipun usianya muda. Wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan. Orang bodoh itu kecil meskipun usianya tua. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman, maka itu belajar, karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung menjadi pintar. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang jahil. Ini satu pepatah panjang dan memiliki makna yang luar biasa. Maka kalau kita berbicara tentang kehormatan, maka kehormatan yang paling tertinggi itu di satu sisi secara adab orang tua tetap dihormati, tapi secara ilmu itu harus diletakkan di atas orang-orang yang berusia. Bahasanya begitulah yang Allah sampaikan. Jadi orang beriman itu dihormati oleh Allah, dimuliakan, tapi orang-orang yang berilmu akan lebih dimuliakan lagi oleh Allah di atas orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Nah kembali, nah ini yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sesungguhnya bentuk cinta Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Apa yang beliau katakan? Ya abadi. Sebelumnya ayat 44 ya. Ya abadi lima ta'budu syaitan? Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Hei ayahku, kenapa engkau menyembah syaitan? Karena sesungguhnya syaitan itu adalah kepada yang Maha Pengasih itu bermaksiat. Jangan pernah ikuti syaitan. Dan ini janji sebenarnya bisa dilihat dalam surah Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Apa lanjutannya? Innahu lakum aduwwum mubin. Lihat ayat 61. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Lihat ayat 62. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu
takunu lihat. Sering kita baca itu. Apa yang Allah sampaikan? Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah mengambil janji kepada kalian semua? Allah ta'budu syaitan, jangan sembah setan sekalipun. Karena berbahaya. Kenapa kata Allah? Jadikan setan itu musuhmu selama-lamanya. Karena tidak ada konsep kolaborasi dengan setan, itu nggak ada. Meskipun sekarang ada itu satu golongan yang sudah lama, sudah satanisme, satanik. Itu penyembah berhala. Salah satu karakter penyembah berhala itu di Nagelan itu bajunya hitam dengan bentuk-bentuk amal-amal perbuatan yang macam-macam. Ada kelompok-kelompok sekte semacam itu, ada penyembah setan. Ya macam-macam sekarang. Artinya paling tidak di antara indikasi menyembah setan itu adalah wala tattabi', jangan kau ikuti langkah-langkahnya. Maka inna syaitan lakum aduwwun mubin, musuh bebuyutan. Lalu bagaimana kita bisa bersekongkol dengan iblis kok? Lah iblis dari dulu juga sudah menjadi musuh bebuyutan kita. Bahkan saking pengen mengganggunya manusia dan sudah terlanjur dimakzulkan oleh Allah dari surga, dan memang selama-lamanya Allah jadikan iblis itu sebagai pengganggu manusia, maka iblis itu meminta dispensasi kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Maka Allah kasih nggak izin? Inilah kejahatan yang Allah izinkan itu ya iblis. Ya kalau Allah nggak izinkan nggak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi iblis dikasih kesempatan. Sampai kapan? Bila yaumi yub'atsu, sampai manusia itu berakhir hidupnya. Monggo. Maka beliau dengan semangat iblis itu, karena memang sudah diletakkan oleh Allah bermaksiat, maka janjinya nggak tanggung-tanggung. Sumpah yang dipakai oleh iblis untuk mengganggu kita, semangatnya luar biasa. Semangat 45. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semuanya. Pasti. Perhatikan, kalau kita udah membaca sumpahnya iblis di hadapan Allah, ini luar biasa. Maka kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita merasa ini permusuhan kita kepada iblis itu sebesar iblis dengan kita atau tidak. Jangan-jangan kita kalah, kita masih punya toleransi sama iblis. Iblis gak punya toleransi sama kita. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Bahkan dalam ayat yang lain surah Al-A'raf, la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa lan tajidu aktsarahum syakirin. Aku datang dari depannya, aku datang dari belakang, aku datang dari kanan, dari kirinya, dan engkau tidak akan mendapatkan satu pun di antara mereka itu bersyukur kepada wahai Allah. Perhatikan coba ya. Semangatnya luar biasa. Maka pertanyaan kita, sesemangat itukah kita melawan iblis atau tidak? Sholat kita sudah semangat apa tidak? Itu kan perisai kita untuk menjaga iblis. Ngaji kita udah semangat apa enggak? Kira-kira sehari itu kita sempat nggak sih memegang Quran dulu kemudian membaca lembaran-lembarannya? 1 menit, 1 detik saja sehari kita. Kemudian kita ulang 1 ayat dari bacaan Al-Quran, lalu kita baca terjemahannya. Sudahkah ada waktu bagi kita untuk melakukan itu? Merenung kira-kira dengan keimanan kita, muhasabah diri, sudah sampai mana tingkat keimanan dan amal soleh saya sampai hari ini sebelum kematian itu menjemput. Evaluasi diri sejauh mana kemudian saya sudah mengikuti jalan setan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari evaluasi yang kita lakukan setiap hari. Maka jika kita mengevaluasi diri kita, maka semangat itu akan timbul. Yang terpenting bagi kita adalah innahu lakum aduwwun mubin, bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Pantang untuk kita bersekongkol dengan iblis sedikit pun. Ya. Wa qad adalla minkum jibillan katsira, tapi tanpa disadari mayoritas dari kalian itu sudah disesatkan oleh iblis. Afalam takunu ta'qilun, coba berakallah, mikir. Nah, ini pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dikatakan ya abadi, pada berikutnya ya abadi inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitan
syaitani waliya. Ini kalimat adab sopan santunnya Ibrahim. Cara berdakwahnya Nabi Ibrahim luar biasa. Beliau benci dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, tapi kebencian terhadap ayahnya itu tidak membuat bahasa yang digunakan itu menjadi bahasa kebencian. Masya Allah, ini kalau kita mendalami bahasanya, benci dia, sangat benci terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya. Membuat berhala-berhala yang disembah itu luar biasa kebencian, apalagi beliau adalah seorang nabi. Tapi mulutnya mengucapkan kalimat yang tidak menyinggung perasaan. Paling tidak ini metode dakwah. Metode dakwah. Terlebih bagi orang yang terdekat ayahnya. Maka nanti Ar-Razi mengatakan 3 alasan kenapa Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada ayahnya dengan penuh kelembutan meskipun dia membenci apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Nanti kita akan lihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau katakan? Inni akhafu an yamassaka 'adzab minur rahman. Azab, aku takut engkau terkena azab wahai ayah. Perhatikan. Jadi kalau kita ingin melihat tanda cinta kita kepada anak, tanda cinta kita kepada orang tua adalah kita tidak ingin mereka masuk neraka. Bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Kita mungkin berpikir kalau sudah ngasih uang selesai urusan kita. No, bukan. Kalau sudah memenuhi kebutuhan hariannya untuk uang sekolah, beli sekolah, bayar sekolah, selesai urusan kita. Enggak. Yang paling besar tanda cinta kita dan tanggung jawab kita kepada Allah itu adalah anak ini sudah mengenal Tuhannya atau tidak. Wallahi, kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya mah mungkin kita bisa cari agar dia bisa makan. Tapi mengenalkan anak untuk mengenal Allah, rajin sholat, mengenal majlis, hadir di taklim agar anak kita bisa baca Al-Quran, itu tidak semua bisa melakukan itu. Padahal itulah sesungguhnya bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada anak kita. Usikum wa iyyakum nafsi bittaqwallah. Maka lihat, kalau urusan uang jangan ditanya asal udah kaya. Kalau dia buat berhala kok jual ke nakrut kok. Tapi bukan itu masalahnya, kata Nabi Ibrahim. Bisa jadi Nabi Ibrahim juga diberikan, dibesarkan, nggak kurang. Tapi apa yang dia lihat? Aku takut harta yang kau miliki, yang kau dapatkan itu tidak mampu menyelamatkan kau dari api neraka. Maka aku memanggilmu hai ayah. Dan ini menjadi tanggung jawabku. Kata beliau di ayat sebelumnya, karena aku sudah diberikan ilmu oleh Allah lebih dulu dibandingkan engkau. Karena beliau seorang nabi. Apa yang dikatakan oleh ayah? Setelah kalimat itu dikatakan fatakun lisyaitan waliya, maka jangan sampai walimu, teman sejatimu itu adalah syaitan. Salah satu yang menjadi penyebab kita menjadi setan menjadi teman sejati kita di dalam Al-Quran apa? Wa man yakhsha an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitan. Barang siapa yang lupa terhadap Al-Quran, enggak baca Al-Quran, enggak ngaji Al-Quran, enggak memahami Al-Quran, ini Allah yang berfirman, nuqayyid lahu syaitan, maka kami ikat dia dengan syaitan dan syaitan itu akan menjadi teman sejatinya. Ini bukan omongan saya, Allah yang ngomong. Jadi orang kalau sudah lupa dengan agama, lupa dengan Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, lebih memahami Al-Quran, maka teman sejatinya adalah syaitan. Bahaya nih, kalau udah begini bahaya. Maka gak ada jadi panduan hidupnya. Qala araghibun anta an ahidan alihati ya Ibrahim. Perhatikan, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu ternyata direspon negatif oleh ayahnya. Mungkin karena kesenangannya, kenikmatannya, hatinya yang sudah tertutup dengan amal perbuatannya, sehingga kalimat kebaikan apapun yang datang dari Nabi Ibrahim ditolak. Maka dia menolak. Sampai kemudian Azar itu berkata kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi, hei Ibrahim, kalau engkau tak tutup mulut, berhenti ngomong, itu keras.
la arjumannaka, aku akan rajam kamu, aku akan lempari kamu dengan batu sampai mati. Itu bahasa ayahnya, luar biasa keras. Berarti kan itu penolakan luar biasa. Dan memang sulit Pak merubah orang yang sudah punya tradisi dan budaya lama. Susah. Terlebih kalau budaya yang dilakukan itu sudah menguntungkan. Wah, berat Pak, gak gampang itu. Nah, kadang seorang ulama katakan lebih gampang mengislamkan orang kafir dari mengislamkan orang Islam sendiri. Maksudnya bagaimana sih mengislamkan orang? Banyak amalan-amalan perbuatan yang kadang-kadang bertentangan betul dengan ajaran-ajaran agama itu masih kental berlaku. Nuansa Hinduisme, kehinduan yang kemarin dulu memang berpengaruh besar di tanah-tanah Jawa, lalu kemudian berkembang, itu masih sulit untuk dihilangkan. Khurafat tahayul masih nggak sampai sekarang. Apalagi udah menguntungin, wah susah itu dirubah. Keris masih dimandiin, masih berdiri, ada isinya, oh susah itu. Sampai sekarang ada isinya, dijual dengan harga mahal, ada yang beli nggak? Ada itu enggak. Emang saling respon, emang begitu. Harus dimandiin, makan kliwon, ya kan? Disimpan, nggak boleh dibuang, macam-macam. Ya. Jadi ini salah satu di antara beberapa bentuk tahayul khurafat. Sampai sekarang masih ada orang ke kuburan, pulang-pulang ke kuburan bawa kerikil, bawa tanah, taruh di plastik dengan alasan belum dapat jodoh. Ada nggak? Apa pernah lihat? Ada orang yang kemudian datang ke kuburan minta doa, ada nggak? Benar? Ada. Mesti kan tujuan ke kuburan kan? Dulu diminta oleh Nabi, dilarang itu. La tazurul kubur illa fazuruha. Dulu dilarang oleh Rasulullah untuk berziarah kubur itu kalau tujuannya khurafat tahayul. Setelah itu Rasul menghalalkan fazuruha. Udah mulai sekarang. Tapi dengan syarat tujuan kamu ke kuburan itu adalah mendoakan yang meninggal dunia dan mengingat kematian. Itu tujuannya dua. Datang doain assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Itu kan doa. Doa masuk kuburan. Mudah-mudahan sudah hafal. Mudah-mudahan. Antum masuk kubur gak pakai salam? Insyaallah. Salamnya assalamualaikum ya ahlan. Dia begitu aja cukup. Mana doanya? Ada doa di situ. Paling tidak nas'alullah walana walakumul afiyah. Ya Allah, aku minta kepada ampunan untukku dan ampunan untuk ahli kubur. Tujuannya apa? Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau lebih dulu dari kami, tapi kami akan menyusul. Baru itu kalimat itu ngingat kalau kita mati. Lain assalamualaikum. Kira kita orang salam sama orang hidup. Waalaikumsalam. Jawabannya waalaikumsalam. Untuk gak ada suaranya. Jadi Bapak sekalian, ini beberapa memang praktek dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa menutup mata dari apa yang ada ini. Inilah realita hidup kita. Nah, apa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim bersama ayahnya pun terjadi. Tradisi yang sudah mendarah daging di dalam diri ayahnya, budayanya, bahkan dia dihormati, disanjung karena memang pembuat berhala. Maka apa yang dikatakan? Kehormatannya diinjak-injak oleh ayahnya sendiri. Maka sambil berkata, aku nggak tahu engkau nabi atau siapapun, yang penting nggak diam, aku rajam. Ada nggak ayah begitu kira-kira? Lah ada nih azab. Di kehidupan nyata ada. Alhamdulillah dari. Lalu kemudian dikatakan, wahjurni maliyah, atau tinggalkan aku dalam masa yang lama. Wahjurni, tinggalkan aku maliyah dalam waktu yang lama. Pergi dari ruh minta pergi. Ojo mulih-mulih, jangan pulang-pulang, berangkat. Nah, Bapak sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tadi saya janjikan. Tapi apa yang disampaikan oleh
Memang ini pribadi Nabi Ibrahim luar biasa. Apa kata beliau? Qala salamun alaik, wahai ayahku, semoga keselamatan untukmu selalu. Masya Allah. Dia diusir malah doa. Kira-kira kalau kita diusir gimana? Bisa jadi berantem kita malah ya. Oh ini ngamuk bisa jadi. Karena berantem ini milik siapa? Wah macam-macam lah. Tapi justru Nabi Ibrahim berkata salamun alaik. Lihat, bukan hanya keselamatan untukmu, tapi apa kalimatnya? Astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mohonkan untukmu ampunan. Udah didoain, dimintain ampun. Kenapa hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Saya mengutip Ar-Razi, bukan Ibnu Katsir. Ar-Razi mengatakan paling tidak 3 alasan utamanya. Yang pertama, alasannya kewajiban setiap orang, bukan hanya para nabi, adalah berbakti kepada kedua orang. Ini alasan. Bagaimanapun juga, walaupun dia seorang nabi, tetap nggak kewajiban terhadap orang tua itu harus ditunaikan. Ya, jangan mentang-mentang udah terhormat kita nggak hormat orang tua. Oh, nggak bisa. Salah. Itu salah siapa mengandung. Jadi bagaimanapun kita derajat udah doktor, udah profesor, kayak kita lulusan SD, tetap dia adalah orang. Nggak bisa. Karena dialah kita berhasil. Dan belum tentu kita yang profesor bisa menjadikan anak kita profesor. Dia yang SD bisa membuat kita profesor. Belum tentu kita profesor bisa menjadikan anak kita. Berarti pintar anak. Kita jangan remehkan itu aja walaupun lulus SD. Paling tidak keikhlasannya mencari rezeki itu berbeda. Semangatnya untuk membesarkan kita itu berbeda, sehingga kita bisa seperti hari ini. Allah marhamnya. Semoga yang masih hidup tetap dijaga, yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosa-dosa. Maka kembali ma'asyiral muslimin, bahwa kewajiban anak itu adalah tetap berbakti kepada orang tuanya. Ini alasan Ar-Razi di dalam kitab beliau, di dalam tafsir beliau. Ya. Beliau mengatakan di dalam Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir karya Ar-Razi. Lalu kemudian yang kedua alasannya adalah menunjukkan jalan kebenaran itu dengan penuh kelembutan. Dan ini termasuk strategi dakwah. Dakwah itu kan kewajiban atau tidak? Iya. Kewajiban kita berdakwah jangan sampai nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi jangan sampai menghentikan langkah kita dalam berkewajiban berdakwah. Bisa dipahami kalimatnya? Perlu perenungan sedikit. Bisa jadi status. Jadi bahasanya toleransi jangan apa dibalik. Toleransi jangan sampai menghentikan langkah kewajiban dakwah kita kepada siapapun. Tapi kewajiban dakwah itu jangan sampai mengikis nilai-nilai toleransi. Tetap kita hormati. Kita nggak punya hak memaksa orang lain, ya atau tidak? Jangankan kita yang berbeda dari rahim yang berbeda, satu keluarga saja boleh nggak kita paksa orang? Nggak bisa. Kalau ayah itu mendidik dan unsur memaksa itu meskipun ada ranahnya untuk memaksa, tapi la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah yang berfirman, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Maka yang kedua itu menunjukkan jalan kepada agama hendaknya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Karena memang jika keras agak sulit untuk diterima. Tergantung pada kondisi dan
tempat-tempat tertentu. Ada kalanya mesti harus tegas dan keras, ada kalanya mesti kelembutan. Tapi penuhi hidup kita dengan kelembutan. Ya. Wa in kunta faddan ghalidhal law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lihat Al-Qur'an menegaskan, jika engkau keras hati wahai Muhammad, keras bahasa, lam faddu min hawlik, orang-orang akan kabur darimu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Lihat kisah Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif. Jangan kita katakan itu kan Nabi Muhammad yang luar biasa. Enggak, ini teladan. Andai kata kita tidak bisa sesempurna dan tidak mungkin sesempurna Nabi, paling tidak kita punya teladan untuk kita ikuti. Ya paling enggak 0,5% itu udah luar biasa itu. Ketika Taif, apa yang dilihat? Dilempar batu Rasulullah sampai berdarah kaki beliau. Zaid bin Haris pun berdarah karena menghalangi lemparan-lemparan batu itu kepada Nabi. Apa jawab Nabi ketika malaikat datang? Padahal janji Allah, kalau malaikat itu datang, pemangku gunung itu datang kepada Nabi lalu berkata, "Hai Muhammad, kalau engkau menginginkan hari ini, aku akan angkat 2 gunung itu, aku timpakan kepada penduduk kota Taif. Kalau engkau mau." Kira-kira kalau kita ditawarin mau nggak? Kalau kita ini kan urusan kita. Tapi apa jawab Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, karena mereka belum tahu tentang kebenaran itu. Luar biasa ya. Ya, berat memang tidak mudah. Tapi paling tidak kalau kita sudah punya ilmu, kita punya motivasi untuk melakukan itu. Insya Allah. Lah kalau punya kekurangan dalam berdakwah, biasalah kita manusia biasa, bukan nabi. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian berahmatullah, yang ketiga, sebagai kekasih Allah, maka perangai baik, perilaku baik itu harus melekat dalam diri. Kalau kita dijadikan sebagai teladan, maka perangai itu mesti tampil. Maka hati-hati orang-orang yang dihormati, disegani, dimuliakan, diposisikan pada tempatnya. Paling tidak ayah itu kan menjadi teladan. Maka bagaimana ayah yang sesungguhnya? Ayah yang sesungguhnya salah satu karakter penting yang harus ada dalam diri seorang ayah, seorang kakak, siapapun adalah memiliki perilaku yang baik. Maka ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana sikap kita kepada orang tua paling tidak Allah cantumkan dalam 2 surat, walaupun banyak dalam ayat-ayat yang lain. Yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 23 dan kemudian surah Luqman ayat 14. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah sampaikan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangankan memukul, berkata saja itu sudah menjadi dosa. Ini menjadi perilaku para nabi, melawan apalagi. Di dalam Al-Quran kita nggak menemukan memukul orang tua, nggak ada dalilnya. Tapi dalam konteks konsep berpikir Imam Syafi'i itu dikatakan kias. Kiasnya kias aulawi. Jadi kias aulawi itu ada hukum ayat Al-Quran mengatakan berarti jalan berpikirnya saja tidak boleh, apalagi memukul, membentak saja tidak boleh, apalagi menyakiti. Ini ayat surah Al-Isra ayat 23. Nanti bisa dibaca secara pribadi di rumah dan diulang. Yang kedua, surah Luqman ayat 14, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum. Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ayat itu menegaskan kepada kita, jika mereka memaksamu untuk syirik kepada Allah, latihan. Jadi ada ayah yang memaksa anaknya untuk syirik, perbuatan buruk atau tidak? Buruk sekali. Tapi bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang diajarkan oleh Allah? Fala tuti'huma, jangan taat, karena itu perintah gak benar.
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi urusan hidup dunia perbaiki hubunganmu dengannya. Apalagi orang tua yang nyuruh baik, yang nyuruh kagak baik aja kita disuruh baikin. Apalagi yang nyuruh baik. Ini sikap. Dan ini yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang kedua ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salamun alaik, selamat untukmu wahai ayahku. Salam alaik wahai ayahku, wahai Azar. Bahkan kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan setelah pergi Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Selalu terus mendoakan orang tuanya, karena dia berharap orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Limuddah tawilah. Jadi dalam waktu yang sangat panjang mendoakan orang tuanya itu, dan tidak berhenti. Perhatikan, tidak berhenti, nggak pernah bosan. Minta sama Allah nggak pernah bosan, nggak berhasil minta terus. Jangan sampai ketika kita minta, saat Allah nggak kabulkan kita berhenti meminta. Ini penyakit ini. Minta nggak dikasih, berhenti minta, bukan malah lanjut. Karena intinya bukan pada pengabulannya, tapi intinya adalah pada ibadahnya. Ad-doa wal ibadah, doa itu ibadah. Maka jangan hanya fokus pada pengabulan doanya. Kalau hanya kita berdoa hanya untuk pengabulan doanya, maka kita akan terhenti saat kita tidak menerima apa yang kita doakan. Tapi saat kita berdoa terus, insya Allah yakinlah pada saatnya Allah pasti akan mengabulkan itu. Jadi gak usah putus asa Pak kita. Yuk doa apa saja. Dan kalau mau berdoa jangan sepele-sepele, yang besar, doa sekalian. Selama itu untuk kebaikan. Ya Allah, pengen banget ini mau haji tapi gak ada duit. Minta tiap hari, minta. Mungkin gak? Apa sih mustahil buat Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Itu udah yakin kan kalimat itu. Jadilah apa yang sulit kalau Allah sudah menghendaki. Tapi kalaupun tidak tercapai apa yang kita minta, jangan itu menjadi alasan kita berhenti untuk meminta. Ini kuncinya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, karena masih ingat orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan doanya. Yang pertama, Allah kabulkan doanya saat itu juga. Yang kedua, Allah ganti dengan sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Atau dalam bahasa yang lain, Allah akan ulur-ulur kesempatannya untuk Allah kabulkan, karena Allah itu jauh lebih tahu kebutuhan kita ketimbang kita yang meminta. Ya kan? Anak minta sama bapak, tuh anak usia 9 tahun minta motor sama bapak. Kira-kira bapak kasih nggak? Kasih. 9 tahun minta motor. 9 tahun kasih nggak kira-kira? Belum waktunya. Tapi ketika bapak tidak memberikan motor itu kepada anak, apakah itu tanda anak bapak benci sama anak? Sebaliknya kan? Itu tanda kita sayang. Tapi ada waktunya, kalau memang itu kebutuhan, kita kasih nggak? Biasa kalau udah waktunya kuliah dia pakai dibeliin, trail juga kita beliin. Megapur juga kita ganti jadi trail juga oke. Ini contoh. Dia bisa jadi. Karena itu sudah masuk tubuh. Nah Allah juga sama, jauh lebih dari itu. Yang ketiga, Allah tidak akan kasih di dunia Pak, tapi Allah akan akhirkan untuk dikasih kapan? Di akhirat nanti, sebagai pengampunan doa kita. Baik, kita sambung ayat berikutnya. Kemudian
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi asa an la akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala kemudian maka ketika itu Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dari ayahnya, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengalahkan diri. Jauh lebih baik dia menghindar dibandingkan hidup di dalam satu rumah tangga meskipun dia cinta ayahnya, tapi karena menyembah berhala maka dia lebih baik meninggalkan ayahnya untuk keselamatan imannya. Ini prinsip. Yang kita harus punya prinsip itu. Kalau sesuatu itu dapat menjerumuskan kita, maka jangan berleha-leha berada dalam tempat itu. Apalagi kita sudah tahu kalau ini pasti saya terjerumus di sini, tinggalkan. Wah, jurhum, tinggalkan udah, hijrah udah. Kadang-kadang kita tahu nih kita bakal tersesat. Kita tahu kalau seandainya kita ini bakal salah, tapi masih bertahan, padahal kita nggak punya kekuatan. Kan ada orang begitu, ada yang begitu. Jadi dia tinggal di satu komunitas, dan komunitas itu berbuat maksiat, dia menganggap enak, tapi dia terwarnai, padahal dia nggak sanggup, ya kan? Mestinya kalau nggak sanggup bagaimana? Sudah cari yang kira-kira. Kadang-kadang mohon maaf, ada kadang-kadang kita nggak punya kekuatan untuk bisa merubah diri kita, tapi ketika kita menemukan komunitas, maka bisa jadi komunitas itu menjadi penyemangat dan pendorong kita untuk bisa kuat. Ya. Kalau kita sendiri lemah, contoh, ada kelompok-kelompok ini pengajian ibu-ibu udah tua, udah 60-an lebih, udah usia 65 nih pengajian. Kalau baca Quran sendiri-sendiri rumah kayaknya malas nih, minta ampun dah. Alasannya macam-macam, masak, ke pasar, ke puswa. Akhirnya dibuat komunitas seminggu 3 juz. Seminggu 3 juz. Buat kelompoknya 15 orang. Jadi masing-masing satu, besok ganti lagi. Pokoknya jadwalnya laporan seminggu 3 juz. Awalnya pada nolak, tapi jadi iya. Ya udah kalau begitu lah. Tapi sebisanya ya. Dan lama-lama ada yang laporan, treng, sudah selesai 3 juz. Yang lain treng, masih tersisa 2. Lama-lama sudah deadline-nya, sudah mau sehari lagi, malamnya, besoknya udah terakhir, treng, alhamdulillah selesai. Selesai juga enggak? Kenapa bisa selesai? Motivasi. Didorong oleh orang yang lain sehingga dia punya kekuatan. Lama-kelamaan itu jadi budaya. Yang penting niatnya diluruskan. Nah ini yang saya katakan, ada beberapa memang kelompok yang membuat kita akan semangat beribadah kepada Allah. Kalau memang tidak sanggup dan ternyata tempat itu membuat maksiat jauh dari Allah, maka ketika kita lemah, maka tinggalkan, cari kekuatan untuk bisa kita melakukan perubahan. Ini disebut dengan hijrah. Ya. Nah, baik. Setelah itu kemudian wad'u rabbi asa an la akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Tapi dia tidak berhenti untuk minta doa kepada Allah. Sehingga kemudian dia berkata semoga Allah tidak mengecewakan. Artinya enggak pernah kecewa dengan Allah meminta. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian kenapa dia meminta? Kan ada yang bertanya, bukankah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan beda agama itu tidak boleh? Ya atau tidak? Iya. Kalau sudah beda agama Pak, ayah, anak, apapun dia, lalu meninggal dunia, maka kita tidak boleh mendoakannya. Andai pun kita mendoakannya, tidak akan Allah tidak akan pernah sama sekali mendengarkan doa itu. Kan sudah berbeda. Dan ternyata yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu mendoakan orang tuanya meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Karena memang awalnya wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah.
Dan itu janji Allah. Minta saja kepada Allah, terus minta saja kepada Allah, sampai pada akhirnya turun larangan untuk mendoakan orang tuanya. Baru kemudian terjadi larangannya. Falamma tabayyana lahu annaha aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Anna Ibrahim la'awwahun halim. Setelah dia mengenal dan Allah mengenalkan bahwa orang yang sudah berbeda agama, syirik kepada Allah itu bukanlah saudara, bukanlah ayah, dan sudah meninggal dunia juga, maka engkau tidak layak untuk mendoakannya. Maka kapan kita doakan? Saat hidup. Saat hidup. Kalau ada orang tua kita yang berbeda, ini cukup berat memang bagi kehidupan kita. Kalau ada ayah yang memang belum mengenal agama, bakti kita ini saat ini. Kalau ada ibu yang tidak rajin ibadah, gak kenal agama, gak kenal majelis ilmu, gak pernah baca Al-Quran, hayo, ini tanggung jawab kita yang hidup. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, merugi orang yang orang tuanya masih ada tapi dia tidak bisa menjadikannya sebagai jalan menuju surga. Yang sudah meninggal bagaimana? Selama dia beragama yang sama, maka jangan pernah berhenti berdoa untuk ampunan atasnya. Karena ada sebuah hadis, saat ada seseorang masuk surga lalu dia bingung, dari mana aku kok bisa dinaikin ke surga? Apa kata Nabi? Min istighfari waladi. Ini dari permohonan ampun anak. Maka Bapak sekalian, ini bekal buat saya, khususnya umumnya buat kita. Yuk ajarin anak-anak kita berterima kasih. Kita gak minta harta mereka untuk mereka kasih, tapi kita minta mereka untuk mendoakan saja ketika nanti kita meninggal dulu. Yang Bapak butuhkan duit dia apa doa dia? Memang duit dia bisa masuk surga? Enggak. Doa dia, amal soleh dia yang buat kita bisa masuk surga, bukan duit dia. Maka karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Allah sampaikan kemudian, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habana lahum Ishaq wa Ya'qub. Wallahi, ini yang kemudian menjadi janji Allah. Lihat, saat Nabi Ibrahim itu dengan segenap kemampuannya, kesedihan hatinya meninggalkan ayah yang dicintainya, lalu hidup sendiri, lalu kemudian berkeluarga. Tidak mungkin Allah mengabaikan orang-orang yang baik. Percaya saja. Ada orang yang hijrah dari satu pekerjaan yang pekerjaan haram. Ada rasa ketakutan dalam dirinya, kalau saya keluar lagi kira-kira ada duitnya nggak sih? Mungkin nggak itu terjadi. Banyak. Dibutuhkan keyakinan di situ. Keluar dari tempat itu, yakinkan diri kepada Allah, ikuti prosesnya, dan harus bersabar dalam menjalani ini. Karena suatu hari Allah sudah menyiapkan kebaikan baginya, bagi orang-orang yang bersabar dalam kebaikan itu. Apa yang terjadi? Wa wahabana lahu Ishaq wa Ya'qub. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Putra. Siapa putranya? Ishaq. Nabi Ibrahim sebelumnya punya putra Ismail. Ishaq ini lama ditunggu nih. Nikah pertama dengan ibunya Ishaq ini, siapa ibu Ishaq? Siapa namanya ibunya Ishaq? Sarah itu lama berkeluarga, gak dikasih anak, sampai Sarah cari istri kedua buat Nabi Ibrahim. Dia yang nyari. Jangan bilang saya yang nyuruh, Pak. Jadi dicariin, dikasihlah Hajar, dan dari Hajar Allah kasih Ismail. Setelah Allah kasih Ismail, apa yang diberikan oleh Allah? Kenikmatan luar biasa. Ishak Allah anugerahkan kepada Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan lihat hanya pada anaknya, tapi betapa bahagianya. Dan bisa jadi dalam kehidupan kita bukan hanya anak yang menjadi anugerah, tapi anugerah Allah itu banyak bentuknya. Mungkin pekerjaan yang baik, rezeki yang lancar, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin enggak? Iya, itu adalah hadiah dari perjuangan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Terakhir Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa kullan ja'alna nabiyya. Lebih-lebih ketika Allah menjadikan mereka itu adalah sebagai seorang
itu bukan anugerah besar lagi. Keturunannya Nabi, ayahnya Nabi, anaknya juga Nabi. Allah, Masya Allah. Wa wahabana lahum min rahmati wa naja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Dan kami jadikan bagi mereka, kami berikan rahmat, dan kami jadikan bagi mereka lisan-lisan yang jujur, yang memiliki derajat yang tinggi, yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari kisah Nabi Ibrahim ini ambil pelajaran. Mungkin yang saya sampaikan ini tidak banyak, tapi mari kita buka kembali lembaran-lembaran itu, kita hayati bersama-sama. Insya Allah saya yakin pelajaran-pelajaran yang masih tersimpan, yang belum saya sampaikan, akan kita semua dapati sendiri-sendiri setelah kita merenungi ayat-ayat Al-Quran tadi. Selesailah kisah Ibrahim di dalam surah Maryam, maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kisah Musa alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan kita sharing. Dari saya pribadi, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan mampu memanfaatkan kehidupan kita untuk dapat meraih banyak kebaikan. Terlebih bagi yang masih memiliki orang tua, bismillah, niatkan kepada Allah, ini menjadi amal saleh dan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.